Mitra bisnis, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang isinya melarang hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan alasan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum. Nah, sebelumnya beberapa hakim di pengadilan negeri seperti PN Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Yogyakarta pernah mengabulkan permohonan pencatatan nikah beda agama. Nah, apa komentar Anda mengenai larangan MA kepada hakim untuk mengabulkan pencatatan nikah beda agama ini? Silakan komentari di 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924. Jadi saya pikir ini sebuah keputusan yang bagus dan benar sesuai dengan prinsip hukum, yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bahwa mestinya memang jika jatuh cinta itu hak siapa saja, tetapi ketika masuk kepada pernikahan, maka pernikahan itu sendiri adalah peristiwa hukum yang akan membuat adanya implikasi hukum ke depannya, seperti anak yang lahir itu nanti apakah dia didaftarkan agamanya sebagai apa, kemudian kalau ada masalah misalnya pembagian waris, apakah waris ayahnya yang beragama A atau hukum waris ibunya yang beragama B, dan implikasi hukum lainnya gitu. Kemudian juga ini penting dari sisi tadi untuk sisi kepastian hukum, dan juga dari sisi keadilan. Jadi keadilan dalam pengertian kalau memang mau menikah, ya kalau yang si perempuan atau si laki-laki berbeda agama A, agama B, ya udah rumuskan aja dulu untuk pindah agama di awal, atau keluarga menerima di mana, atau di antara dua ini menerima di mana, baru didaftarkan ke salah satu pengadilan sebagai sebuah satu agama dalam satu keluarga itu. Memang akan terdengar tidak adil buat orang-orang yang merasa bahwa pernikahan itu bukan sesuatu yang untuk dipertahankan untuk jangka panjang. Yang penting bagaimana bagaimana kita melakukan menikah untuk agama nanti aja lah. Agama menjadi prioritas yang sangat kecil di keluarga tersebut. Buat orang-orang seperti ini, maka satu agama di dalam satu rumah itu mereka tidak begitu nyaman membahasnya dalam konteks hukum ini. Tetapi oleh karena itu, saya terima kasih sekali kepada Mahkamah Agung ini menciptakan kepastian hukum dan juga keadilan baik buat pria dan wanita yang menikah, sehingga ke depannya rumah tangga mereka implikasi hukumnya itu bisa lebih pasti. Terima kasih. Iya, saya kira ini kebablasan yang diteruskan ya. Begini, menurut saya hakim kan memang punya hak untuk menilai sesuatu kasus. Kalau kasus itu sudah diajukan ke dia, itu hak hakim untuk memutuskan sesuatu. Mahkamah Agung nggak bisa mengkebiri hak dia. Pada dasarnya adanya hakim buat apa? Buat memutuskan sesuatu perkara, toh. Kalau mau dibikin undang-undangnya bahwa ini bukan kekuasaan hakim, bukan sesuatu yang bisa disidangkan, gitu loh. Ini menurut saya mempersempit keanekaragaman kita. Jadi kalau memang kenyataan itu ada, ya, yang beda agama dan mau bersatu, jadi berarti ini undang-undang negara kita itu tidak mengizinkan. Betul. Apa benar begitu? Saya kira mesti ada orang yang urusan hukum untuk menuntut dari Mahkamah Konstitusi, ya. Apa benar begitu negara ini? Undang-undang dasar tidak mengatakan begitu. Pancasila jelas tidak mengatakan begitu. Tapi ini manusialah yang membuat sedemikian rupa sehingga tidak ada keberagaman. Terima kasih. Saya setuju tuh dengan kalau di Pancasila kan nggak ada juga aturan begitu. Lagi pula kita bisa lihat lah negara-negara yang udah maju, Bu, ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Singapura lah contohnya. Masalah begituan nggak dihibutin, Bu. Bikin aja gini, kalau nggak mau pusing. Kalau mau pencatatan sipil, itu nggak apa-apa beda agama. Kalau mau pakai agama. Jadi itu jelas gitu, Bu. Kalau memang Indonesia mau maju, ya contohlah negara lain yang lebih maju lah, kayak Singapura. Nggak usah hibutin masalah agama terus, nggak bakal bisa maju. Itu aja, makasih.
Menurut saya keputusan tersebut merupakan langkah mundur dari Mahkamah Agung. Saya pikir pencatatan pernikahan itu bisa dilakukan tanpa harus menuliskan agama, begitu ya. Kalaupun memang harus dicatat secara agama apa, kan kadang-kadang penikah beda agama bisa juga dilakukan secara agama apa. Tapi kalau seperti ini, akibatnya akan banyak orang-orang yang berduit, berbeda agama, mereka akan menikah di luar negeri. Gitu. Kalau yang tidak punya uang ya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi ini yang sudah pasti merupakan pemunduran bagi Mahkamah Agung. Ya. Kalau menurut saya, masing-masing agama boleh memberikan larangan. Tetapi pemerintah tidak boleh memberikan larangan. Karena menikah itu adalah hak bagian dari hak asasi manusia. Sama seperti orang mau memilih agama, itu memilih pasangan hidup juga sama. Bebaskan saja, nggak usah bilang nanti demi kepastian hukum. Perjalanan masih panjang, orang bisa berubah pikiran dari agama satu tidak ke agama lain. Itu masak saja, nggak usah dipusingin. Pemerintah itu tidak boleh membatasi hak masyarakat, itu kebebasan orang. Terima kasih. Saya pikir hukum itu, sumber dari hukum itu adalah nilai-nilai sosial, budaya, luhuran, dan juga nilai-nilai agama yang dianut oleh sebuah bangsa, terutama nilai-nilai mayoritas yang ada di dalam bangsa tersebut. Sehingga bisa kita lihat bahwa hukum di Amerika Serikat bisa saja berbeda dengan di Nigeria, bisa juga berbeda dengan di New Zealand, dan seterusnya. Karena referensi budaya, sosial, agama, dan nilai-nilai luhur yang mereka miliki sebagai sebuah bangsa berbeda. Oleh karena itu, kalau dia mengatakan pemerintah tidak usah mengatur, ya justru itu salah. Pemerintah hadir untuk mengatur dengan mereferensi pada hal-hal tadi, gitu. Dengan aturan tersebut, maka akan ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini benar, sebenarnya begini. Kalau si A, orang pria, dan si B jatuh cinta setelah malam joget-joget, party-party, ya silakan aja jatuh cinta dengan agama yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda, dan seterusnya. Tetapi ketika pernikahan, maka itu adalah peristiwa hukum. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Pasal 1 ayat tahun 1974 tentang Undang-Undang Pernikahan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan agama masing-masing. Ya kalau agama kamu itu boleh memperbolehkan satu agama A, satu agama B, ya silakan itu agamamu. Tetapi agama yang lain, dan terutama yang mayoritas atau banyak agama lah di Indonesia yang diakui pemerintah, itu sepertinya adalah dalam satu keluarga itu homogen gitu. Apakah didaftarkan ke rumah ibadah ini atau ke sini, apakah ke kantor urusan agama atau kemana. Tetapi homogen, karena itu adalah kepastian hukum. Peristiwa hukum ini akan menyebabkan, karena pernikahan itu jika tidak sah di depan mata hukum, maka anak yang lahir juga tidak sah itu secara hukum. Nanti hak-hak dia juga kasihan. Secara sosial kalau kita lihat, memang kalau ada dua orang jatuh cinta dengan agama yang berbeda, silahkan, namanya tadi jatuh cinta ya, silahkan. Tapi ketika menikah, mereka tidak bisa sepakat atas agama yang akan mereka practices dalam daily life, buat anaknya, buat mungkin 35 tahun, 40 tahun hidup ke depan. Sebenarnya secara prinsip, life values yang mereka miliki itu, itu mereka belum sepakat sebenarnya. Dan ketidaksepahaman atas values yang akan mereka jalankan, salah satu moral, finansial, dan agama, itu menunjukkan mereka tuh punya bibit-bibit perpecahan dan keretakan ke ujungnya. Walaupun bisa saja orang bilang yang satu agama pun banyak cerai, yang beda agama banyak, ya jangan begitu. Tapi kita lihat bahwa prinsip dasar values itu udah berbeda dari Perry begini gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau melihat ke depan ya, hukum ini mestinya dibuat universal gitu. Jadi dan tujuan lebih ke depan lagi gitu. Hukum negara ini atau perilaku manusia ini ke depannya itu arahnya itu mau ke arah yang
makin sulit untuk berkembang biak gitu. Nah, jadi kita lihat tadi negara-negara, beberapa negara seperti Jepang, Cina itu kan sudah mulai orang-orang itu anaknya sedikit gitu, orang pada malas punya anak gitu, punya keturunan gitu. Nah ini mengancam bumi, ini mengancam kehidupan gitu. Jadi harusnya kesana lah yang harus dipikirkan pembuat undang-undang gitu. Jadi undang-undang pernikahan ini ya seharusnya yang terpenting adalah yang mau menikah itu beda kelamin gitu. Jangan sampai yang sama kelamin itu boleh menikah, diakui negara, itu jangan sampai gitu. Jadi negara harus mencatat, harus mengizinkan tidak membatasi gitu ya untuk perbedaan apapun lah, ras, agama apapun segala macam. Ya yang dibatasi harus beda kelamin, itu aja. Kalau saya punya pandangan MA kan ngerti hukum, sudah makan hukum banyak. Berarti dia kalau cara itu memaksa manusia, kan dia melanggar hak asasi manusia dong. Benar nggak? Memaksa dong. So kita pegawainya nggak harus begitu. Banyak satu iman kawin seminggu cerai. Ya nggak? Itu nggak bisa. Agama itu seperti selera, cocok apa. Kita nggak bisa maksa. Berarti MA-nya banyak mabuk agama, dia nggak benar MA-nya. Jadi dia melanggar hak asasi manusia. Dan terima kasih. Saya sih begini ya, ini kan orang kontra, jadi pendapat masing-masing lah ya, boleh berbeda pendapat. Kalau saya pendapat ini, menurut saya ini adalah salah satu peraturan paling bodoh di negara ini, paling bodoh ini satu peraturan dari dulu itu. Saya pikir ini di atasnamakan kepastian hukum dan sebagainya, bla bla bla, tralala, trilili. Mohon maaf Bapak, di negara kita itu hukum tidak ada yang pasti, saya nggak tahu. Bagi yang belum tahu, saya kasih tahu nomor 1 uang, nomor 2 kekuasaan, nomor 3 baru hukum. Jadi janganlah pakai basic sebagai hukum. Ini adalah hak dasar warga negara untuk dicatat. Pencatatan ini adalah hak dasar warga negara. Dan negara wajib untuk mencatat apapun itu. Kalau setelah itu ada perintilan undang-undang lain mengenai ada segmentasi, ada segregasi antara agama sekian dan agama ini dan ABC ada peraturan sendiri, dia ditambahkan lagi aja di situ klausulnya, nggak apa-apa. Tapi yang hak utamanya adalah mereka harus diperbolehkan itu. Saya pikir Tuhan mempertemukan dua orang saling mencinta, saling menyayangi, soulmate dan sebagainya. Tiba-tiba negara bilang, oh maaf Tuhan, tidak boleh menikah dua orang ini karena kami larang. Itu kelihatan bodoh sekali kan. Jadi akhirnya yang terjadi orang kawin agama KTP. Jadi menurut saya ini harus dirubah lah. Dan menurut saya banyak juga sekali biasanya orang yang dari pasangan yang berbeda agama itu di sini jauh lebih toleran, jauh lebih ada sikap saling menghormati antara dua-duanya, saling menghormati masing-masing agama masing-masing. Dan itu udah banyak contohnya lah. Jadi saya pikir ini hal-hal kayak begini ini harus janganlah kita masih tetap berpegang pada peraturan jalan baku seperti ini. Jadi kasihan sekali orang yang tidak bisa pergi ke luar negeri. Yang punya uang gampang, mereka tinggal pergi ke negara yang tidak punya peraturan bodoh seperti ini. Tapi yang nggak punya uang, nah itu yang kasihan menurut saya. Mereka terhalang, ya. Jadi terhalang, hidupnya terhalang hanya karena ada stupidity. Jadi kira-kira begitulah Pak. Jadi saya rasa itu keputusan tepat. Seperti Bapak tadi bilang nih, orang bodoh. Ya, dan saya nggak sependapat bahwasannya hanya orang bodoh lah yang mencampur adukkan kopi sama teh. Ya, kan nggak mungkin dong. Agama A ada aturan sendiri, agama B ada aturan sendiri. Jadi nggak campur baur, nggak campur aduk. Hanya orang bodoh juga yang tidak memahami agama orang lain tapi sok tahu. Jangan begitulah kita kira-kira. Jadi keputusan MA itu sudah tepat saya rasa itu. Terima kasih. Saya rasa Mahkamah Agung itu harus ya ditertibkan ya, ngerti hukum nggak ya, antara agama dengan peraturan negara jangan campur adukan. Nah jadi kalau orang kawin antar agama sah-sah aja, kenapa tidak boleh? Dan kalau kita mayoritas agama Islam, tidak berarti kita menguasain, mau berkuasa, mau ngindes agama lain. Itu Mahkamah Agung apa-apaan seperti itu ya, memalukan sekali. Terima kasih. Catatan ini untuk negara ya, bukan untuk agama ya. Catatan ini negara, jadi ada dua pernikahan ini, pernikahan secara agama dan pernikahan secara agama.
Jadi yang dicatat oleh mahkamah itu adalah catatan negara gitu. Itu sebetulnya udah ada di catatan sipil ada itu. Terima kasih. Itu Mahkamah Agung udah makin rasialis itu. Bubarkan aja itu Mahkamah Agung. Sudah tidak berguna. Terima kasih. Itu boleh-boleh aja, kenapa nggak bisa? Kan ini negara Pancasila, ada 5 agama. Kenapa yang mau bersatu beda agama tidak diizinkan? Yang penting tuh mereka saling bersepakat gitu, sampai menikahnya sampai tua. Itu aja, kenapa harus satu agama? Itu aja, Bu. Ini saya mau berkomentar ya. Pernikahan walaupun beda agama itu adalah hak manusia. Kedua, semua agama itu tidak ada yang seperti itu. Dan juga zaman sudah beda, nggak seperti zaman batu lagi. Contoh aja ya, saya punya teman, dia orang luar kota. Bapaknya seorang Kristen, ibunya seorang Muslim. Tapi ya hubungan mereka sampai sekarang ini langgeng-langgeng aja, tidak ada perlawanan dan lain sebagainya. Jadi saya harap harusnya Mahkamah Agung itu harus mengevaluasi ulang deh soal aturan ini deh. Pokoknya kalau poin saya intinya itu adalah hak manusia, hak seseorang. Itu aja, Pak. Ya kalau menurut saya sih kenapa dilarang itu mungkin ya menurut saya itu soal warisan sih. Jadi kalau di agama Islam sama agama yang lain kan berbeda ya. Ininya yang pembagiannya gitu loh. Jadi biar nggak bertabrakan gitu kan atau sulit diputuskan mungkin begitu sih. Tapi kalau untuk kebebasan mau beda agama sih ya menurut saya sih itu masing-masing sih. Tapi menurut saya mungkin soal warisan itu aja. Oke, makasih. Ya, secara pribadi itu masing-masing orang punya hak dan kewajiban kan. Nah, soal perbedaan agama itu kan ada keyakinan masing-masing orang, nggak bisa diatur dong dengan satu yang harus tentukan bahwa ini harus satu agama bahwa bisa nikah. Kalau yang namanya manusia, kalau ada kesepahaman dan kesepakatan bersama walaupun beda agama dapat dipersatukan kan, kayak gitu aja sih. Menurut saya sih nggak masalah itu seharusnya ya udah dibebaskan aja. Itu kan masing-masing antara manusia dengan Tuhan, caranya bagaimana sembahyangnya, berbakti kepada Tuhan itu kan masing-masing. Itu jadi ya nikahnya nggak usah lah menurut saya tuh. Mahkamah Agung tuh ikut campur kayak begitu. Ya, dari saya cukup sekian. Ya, kalau memang dilarang-larang yang kayak begini nggak usah nikah aja, jadi kumpul kebo aja. Jadi kan bisa juga kan. Daripada tidak diakui sama-sama nggak diakui, jadi kumpul kebo aja sarannya. Ya. Ya, tadi saya sependapat ya dengan beberapa orang yang bilang agama itu ya ranah pribadi, nggak usah diatur-atur. Ini kan hanya karena segelintir atau sekelompok orang yang mabuk agama ya, jadi semuanya ikut-ikutan kena getahnya, terutama yang ada di MA itu yang bikin aturan. Jadi misalkan pernikahan beda agama seperti Protestan dan Kristen atau Buddha dan Konghucu itu nggak ada masalah. Bagi mereka nggak ada masalah ya, karena mereka bukan kelompok orang-orang yang mabuk agama. Jadi kalau mau diatur ya khusus agama yang itu aja yang nggak boleh, nggak usah semuanya. Dari saya itu aja, terima kasih. Apa di Pancasila itu kan ada Bhinneka Tunggal Ika, itu artinya apa? Kan beda-beda tapi tetap satu juga. Itu bedanya kan itu macam-macam, beda agama, beda suku. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Aneh itu. Itu aja dari saya. Jadi itu Bhinneka Tunggal Ika itu fungsinya apa? Itu aja, terima kasih. Pertama, harusnya dibedakan antara keyakinan dan perundang-undangan. Jadi kalau lihat dari teman-teman yang komentar tadi kan itu seolah-olah pro dan kontra ya. Padahal sebenarnya bukan itu pemerintah itu maksudnya. Justru dengan adanya kepastian hukum, justru manusia itu diatur dengan sebaik-baiknya. Boleh kebebasan tapi harus ada jalurnya yang benar. Soal keyakinan memang tidak bisa disatukan. Justru karena tidak bisa disatukan itulah pemerintah membantu mengatur. Nah kebanyakan dari teman-teman yang komentar tadi rata-rata itu soal
soal bukan soal legalitasnya, tapi soal hubungannya. Hubungannya silakan saja. Tapi ketika masuk ke dunia pernikahan, itu bukan hanya soal warisan, tapi nasab. Artinya keturunan kita itu jelas berasal dari siapa, hukumnya seperti apa. Kebetulan saya Muslim, dan di Muslim itu memang bukan mengatur soal pernikahan sekedar hubungan, tapi bagaimana keturunan ini dijadikan sebagai dasar haram atau halal hubungan itu. Kalau hubungan saja sudah tidak halal, bagaimana menjadikan keturunan kita jadi halal? Demikian, jangan salah paham. Justru menurut saya pemerintah sangat membantu dengan seperti ini, tidak salah kaprah. Kalau salah kaprah nanti lama-lama maaf saja seperti negara lain. Ya, antar gay aja boleh, antar lesbi saja boleh. Nah, ini mau seperti apa negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa? Jadi saya setuju dengan pemerintah. Ya, ini makin kesini kok aturannya makin ngaco ya. Memangnya mereka buta ya? Selama ini apakah benar semuanya menikah dengan agama yang sama? Nah, apakah dengan membuat peraturan ini melarang nikah beda agama selesai? Apakah urusan selesai? Yang enggak, di bawah justru makin kacau. Makanya itu harusnya MA tuh makin dewasa, makin belajar, bukan semakin rusak seperti ini. Kita bisa mencontoh lah dari warisan ya. Kalau warisan itu kan juga ada hukumnya antara non-muslim dengan muslim. Kenapa nggak diterapkan saja seperti itu? Yang beda agama dianggap langsung non-muslim. Yang mengatur adalah KUH Perdata. Seperti itu aja. Kenapa mesti dibikin dilarang-dilarang begitu loh? Itu otaknya sudah kesusupan sesuatu yang macam ekstremis ya. Seperti itu ya menurut saya. Makasih. Cuma menyampaikan aja komennya 4 suku kata. Sangat setuju. Jadi kalau kita lihat, saya juga banyak teman yang muslim dan non muslim itu seperti itu, tapi akhirnya mereka juga rata-rata pisah. Jadi saya pikir itu mungkin udah banyak mudorotnya lah ya. Jadi saya setuju aja dengan Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Ya, mungkin di Indonesia saja sampai diatur seperti begitu ya. Terima kasih. Saya sih menurut saya ya, kalau kita kan hidup di negara yang diakui berbagai macam agama ya, kan kita kan juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Dari SD kita udah diajarkan hal itu gitu loh. Jadi menurut saya kalau pernikahan mau beda agama ya balik lagi ke pribadi yang menikah ya. Kalau mereka mau nggak merasa itu suatu perbedaan yang untuk memisahkan mereka, ya kita nggak usah gitu loh menetapkan hukum yang untuk memisahkan mereka atau nggak memaksa salah satu untuk pindah agama. Sebenarnya di kalangan saya juga banyak kok yang maksudnya yang karena masalah beda agama mereka memutuskan untuk tidak menikah, atau enggak ada juga kok pernikahan di antara kalangan saya mereka beda agama tapi bertahun-tahun mereka tuh tetap aja tuh nggak ada masalah, tetap aja sampai tua nggak bercerai gitu. Sedangkan ada aja kok yang pasangan yang udah satu agama tapi nggak seawet yang beda agama gitu aja sih. So kita juga Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda itu tetap satu juga gitu loh. Nggak usah dipaksa salah satu untuk menikah salah satu mesti join gitu ke agama yang berikutnya. Ya itu kan kadang-kadang namanya yang udah keyakinan diri sendiri mau menikah tapi dihalangin, apakah harus gitu untuk mereka salah satu oke deh walaupun agak melanggar dengan keyakinan dia tapi untuk menikah jadi kepaksa gitu. Aja sih menurut saya. Ya, menurut saya ini sama pemerintah mempermudah orang mempermainkan agama demi pernikahan. Mengapa demikian? Karena di Indonesia ini banyak sekali pengalaman orang pindah agama karena pernikahan. Setelah dia pernikah, dia kembali ke agama yang sebelumnya gitu. Nah, pengalaman Indonesia ini perkawinan menurut agama itu yang paling gampang, yang paling mudah adalah perkawinan secara Islam. Terkait dengan itu, kalau orang yang beragama Islam menikah secara Islam, itu tidak masalah. Tapi kalau orang yang bukan Islam
entah dia Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain, menikah secara Islam, bisa jadi dia pura-pura jadi Islam, pura-pura menjadi penghulu agama Islam untuk melegalkan pernikahannya dia. Setelah itu, setelah pernikahannya selesai, ya kita nggak tahu apakah dia menjadi Islam atau tidak, atau kembali ke agama semula. Nah, ini semacam pemerintah membuat peluang orang masyarakat Indonesia untuk mempermainkan agama untuk pernikahan. Dan ini banyak kasus sekali, banyak kasus seperti ini. Gitu loh. Pemerintah harus lebih bijaksana dengan hal seperti ini, pengalaman kita tidak bisa menutup mata gitu loh. Karena kan memang sering terjadi. Saya punya teman, punya saudara ya, mereka seperti itu melakukan kehidupan mereka kalau untuk pernikahan beda agama gitu loh. Dari mana agama yang paling mudah untuk melakukan pernikahan? Itu yang saya lihat itu ada masalah yang lebih rumit atau lebih mau mendapatkan surat nikah agama itu gampang sekali. Mau agama apapun, Kristen, Buddha, Islam, gampang sekali. Nah, itu diselesaikan dulu. Kalau enggak ya amburadul semua. Terima kasih ya. Terima kasih dan kita cukupkan sampai di sini opini komentar Anda kami tampung. Mary Agustin.